Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham-saham sektor batubara ya. Jadi ada pertanyaan menarik ya di kolom komentar ya. Kenapa kalau saham batubara atau sektor batubara itu sunset? Kenapa investor-investor besar ya seperti Pak Lo Keng Hong, kemudian yang Sandiaga Uno, kemudian siapa lagi ya? Apa Pak Erick Thohir dan lain-lain itu pegang saham sektor batubara ya. Padahal dia kan sunset ya. Nah, ini menarik juga ya. Sementara kita lihat di berita-berita kan batubara sunset. Sehingga orang mau pegang saham batubara itu jadi takut ya, ngeri ya. Tapi setakut-takutnya kita ya retail ya. Kita memang karena modal kita kan kecil ya. Mungkin 100 juta atau di bawah 1 M lah paling enggak. Tapi kalau level investor besar itu kan pegangnya besar ya. Pak Lo Keng Hong itu ratusan miliar ya di HBMM misalnya. Kemudian Bapak siapa Erick Thohir misalnya dia ada berapa, Sandiaga Uno berapa miliar atau berapa triliun ya. Nah, dari situ kita bisa melihat teman-teman. Jadi ketika kita menyikapi suatu berita ya, misalnya tentang batubara yang sunset ya. Sunset itu karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di charts ini ya teman-teman. Ini memang tahun 2020 berapa ini? 22 ya kalau nggak salah. Ini puncaknya ya. Jadi harga batubara itu bisa menyentuh $450 ya. Tapi kemudian turun ya di tahun 2023 turun, kemudian 2024. Nah, 2023 itu turun di 135. Nah, sampai sekarang itu kisarannya adalah seperti itu ya, sekitar antara 100 sampai $140 ya. Masih berkisar di situ. Kalau kita lihat historisnya, harga batubara itu rendah banget di tahun 2020. Itu di $50 ya. Ini berat ini mungkin ya untuk saham-saham sektor batubara kalau harga batubara di $50 ya. Ini pernah juga terjadi di tahun 2000 berapa nih bentar. 2015 sampai 2016 itu ya sekitar $50. Nah, kalau kita lihat kondisi global ya sekarang ya teman-teman. Harga sekarang batubara itu sekitar 100 berapa $35 ya. Nah, ini $135 atau turun 0,55% ya. Dengan harga batubara yang masih di atas 100, otomatis laba dari saham-saham sektor batubara itu juga masih bagus teman-teman. Walaupun turun ya dibandingkan tahun lalu itu turun masih. Pasti turun ya. Kita cek aja coba. Ya, misalnya seperti Adaro nih, coba kita cek. Adaro turun ya dari tahun 2000 kinerja tahun 2022 ya, yang dilaporkan di tahun 2023 itu triwulan pertama aja turun nih dari 215 ke 186. Kemudian triwulan kedua, tahun 2022 terbagus ya teman. IPS-nya sampai 1213. 2023 turun 790. Nah, 2024 ini triwulan 1 turun ya dari 215 ke 186. Nah, nanti kita tunggu triwulan kedua itu apakah dia lebih tinggi dari 196 atau lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah berarti prediksi IPS-nya juga turun. Sekarang PTBA coba kita cek. PTBA turun drastis juga ya nih ya. Dari 2023 ke 2024 ya.
triwulan pertama ini 101 turun ke 69. Nah, ini kalau triwulan kedua nanti bangkit, ya ini bagus PTBA. Tapi kalau triwulan keduanya ternyata turun, ya dia kondisinya akan turun ya. Coba ITMG sekarang. TMG juga turun teman-teman. Triwulan dari tahun 2022 ini tertinggi 2.700 triwulan pertama. Kemudian triwulan pertama 2023 ini 2.400. 2024 ini cuma 866. IPS-nya juga turun ya, dari 16.000 turun ke 6.800, sekarang turun separuh di 3.400. Nah, saat IPS-nya turun, ternyata harga sahamnya juga turun ya, sempat turun juga nih ya. ITMG sempat turun di harga terendah di 23.000, walaupun sekarang sudah mulai mantul lagi ya. Jadi ketika kinerjanya turun, belum tentu harga sahamnya juga turun teman-teman. Jadi harga saham itu sangat fluktuatif juga ya. Jadi prospek batubara ke depan ya masih, kalau menurut saya masih bagus ya, karena energi batubara itu kan energi yang paling murah ya. Kita cek ini bentar. Jadi harga batubara masih 135. Nah, ini dolar rupiah menguat ya. Dolarnya turun. Terus jadi harga batubara itu melambung 156% ya. Tahun 2022, kemudian ambruk 64,9%. Menjelang 2024, pelaku pasar batubara mendapat kabar gembira. The Fed mulai mengisyaratkan pemangkasan suku bunga, sehingga historis pergerakan saham batubara ini nanti bisa naik ya teman-teman. Kebijakan suku bunga memiliki dampak signifikan pada pergerakan pasar keuangan, terutama sektor ekonomi tertentu ya. Salah satunya sektor komoditas yang pergerakan harganya erat kaitannya dengan suku bunga. Pemangkasan suku bunga tidak langsung ditranslasikan terhadap kenaikan harga komoditas. Jadi tetap tergantung juga harga komoditasnya. Nah, kalau kita lihat tahun 2022 itu kenapa harga batubara naik, itu kan karena dipicu perang Rusia dan Ukraina ya, sehingga pasokan gas dari Rusia terputus, kemudian Eropa nyari batubara dari berbagai negara yang lain ya. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang kan juga dunia itu ya masih perang ya, perang Rusia Ukraina belum selesai, kemudian perang lagi Palestina dan Israel, kemudian ini sudah menjalar lagi ke Lebanon ya. Jadi masih belum menentu, dan pilihan energi untuk batubara itu masih sangat relevan ya. Apalagi kalau nanti India, Cina itu membutuhkan batubara yang lebih besar ya. Ya mereka tetap akan mengimpor ya batubara ya dari Indonesia atau dari Australia. Nah, jadi ke depan ya sektor batubara itu masih, kalau menurut saya masih menarik teman-teman, masih menarik ya. Apalagi dengan dividen yang jumlahnya cukup besar ya, seperti Adaro, PTBA, ITMG, BSSR, kemudian Games, itu masih menarik karena jumlah dividennya itu masih cukup besar ya, walaupun secara ini turun ya, kinerjanya turun ya, dividennya nanti juga turun ya, karena harga sahamnya juga turun. Contoh ITMG ini kan dividen kemarin 4.400 ya. Ya, bisa jadi tahun ini di bawah itu, teman-teman.
Nah, bulan April kemarin aja cuman 1.700 sih. Padahal tahun kinerja 2023 itu total dividennya hampir berapa itu? 10.000 ya. Jadi sekarang baru sekitar 4.000 sekian ya. Karena IPS-nya juga masih rendah. Tapi kemungkinan ya untuk ITMG ini kan di bulan September ya ada dividen lagi kan lumayan. Dengan harga ITMG yang sekarang sekitar 26.000 ya ini masih cukup menarik ya teman-teman. Apalagi PTBA, coba PTBA itu dividen tahun ini ya. Tanggal 20 Mei kemarin itu kan 397 ya. Nah, di tahun berikutnya kalau kinerjanya sama saja berarti kan sekitar 397. Itu udah lumayan juga itu ya. Kalau tetap 397 dibagi harga saham yang sekarang masih 15% ya. Jadi masih cukup menarik ya di atas 10%. Kalau Adaro coba, Adaro itu totalnya 400 ya, 400 kalau dibagi itu harga saham sekarang 2910 13,7% ya, hampir sama. Jadi masih menarik ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, paling nggak kalau investor-investor besar aja masih pegang ya, masa kita nggak ikut. Jadi itu. Dan kalau misalnya nanti benar-benar terjadi peralihan dari energi batu bara ke energi yang lain ya pasti perusahaan itu akan membuat inilah ya gebrakan-gebrakan ya untuk mengantisipasinya ke situ karena perusahaan itu kan manajemennya sudah bagus ya, mereka pasti melihat peluang-peluang itu ya, dan kalau peluangmu itu benar-benar sangat bagus ya pasti mereka akan investasi di sana. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan sekedar mengikuti emosi ya. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO yang kita belum tahu kinerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.